Sobat Fatar, kembali lagi di Siniar Forum Anak Tanah Rencong bersama saya tim sekretariat Forum Anak Tanah Rencong, Suryani. Tentunya teman-teman di sini Suryani tidak sendiri. Suryani ditemani oleh Bunda kita semua, Bunda Ella. Halo Bunda, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Boleh dong Bun, disapa dulu teman-teman. Boleh. Halo anak-anak Forum Anak semuanya yang ada di Aceh. Semoga nonton ya hari ini. Bunda. Nah, teman-teman, Bunda Ella ini adalah Bunda Forum Anak Tanah Rencong sekaligus Bunda TP PKK. Boleh dong Bun dijelaskan secara detail lagi gimana Bundanya, kepribadian Bundanya? Oh, saya sekarang sebagai Ketua TP PKK dan Bunda Forum Anak Aceh. Saya senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk ketemu dengan Forum Anak Aceh. Iya, Bunda. Yang akan berkomunikasi langsung dengan saya, mungkin berbicara ya. Iya, Bun. Kita membahas Tentang bagaimana peran orang tua dan anak dalam kehidupan berkomunikasi. sehari-hari, Iya, dalam Bunda. komunikasi sehari-hari. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, berkomunikasi antara orang tua dan anak adalah hubungan antara orang tua dan anak, di mana ayah dan ibu dan anak menjalin hubungan, di mana nanti setelah berkomunikasi, anak tersebut menimbulkan rasa nyaman, rasa terbuka kepada orang tuanya, dan juga menimbulkan dari komunikasi tersebut, anak ini akan menjadi lebih percaya diri dan juga lebih menghargai juga. Nah, Bunda, untuk pertanyaan pertama nih, Bun, bagaimana cara Bunda menentukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan anak nih, Bun? Kalau saya menentukan percakapan dengan anak itu di pagi hari, Iya, Bun. ya, di pagi hari itu kalau menurut saya sangat menentukan mood anak seharian Iya, di betul. sekolah. Iya, Jadi Bun. kalau kita ngomong baik-baik secara lembut dengan Iya. anak di pagi hari, Iya, Bun. itu membuat mood mereka bagus gitu ya. Betul. Tapi kalau kita orang tua di pagi hari udah marah-marah Betul, dari Bunda. cara membangunkan anak, nah itu membuat mood anak juga tidak stabil gitu ya. Betul, Bunda. Mereka juga di sekolah mungkin tidak senang gitu. Iya, Bun. Bagaimana mereka bisa menerima pelajaran di sekolah Iya, gitu. Mungkin dengan cara bermain kita bisa mengajak mereka dengan cara, biasa saya suka kalau lagi main di pantai gitu Iya, ya, Bunda. sambil Sambil bercerita, bercerita. ada apa, minta diajak bercerita gitu. Iya, Bun. Sambil makan malam mungkin, sambil Iya. makan malam waktunya kita kumpul bersama Iya, keluarga. betul, Bunda. Di situ ada Iya, papanya, ada iya, mamanya, betul. ada anak. Disitulah kita bercerita. Iya. Mungkin kalau punya anak yang lebih dari 2 atau 3, disitulah saatnya mereka berkomunikasi sesama mereka. Iya, betul, Bunda. Berarti cara yang Bunda gunakan waktu bermain, waktu bersama-sama ya, Bunda. Iya. Nah nih, Bun, setelah menentukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan anak, bagaimana sih Bunda membangun untuk bisa membangun strategi kepercayaan Bunda dengan anak gitu, Bun? Agar anaknya lebih terbuka kepada Bunda. Iya, sebenarnya kalau anak itu dilihat apa yang orang tua lakukan. Betul, Bunda. Betul. Jadi itu sudah menjadi seperti kita orang tua ini udah seperti istilahnya apa kalau sering dibilang sekarang panutan mungkin, Bun? Panutannya gitu. Iya, panutan Iya, atau menjadi panutan anak, menjadi contohnya gitu. contoh anak ya. Betul, Bun. Yang paling utama di Iya. rumah, karena dari rumah. Iya, Karena betul, semua Bunda. itu dimulai dari rumah gitu. Betul. Jadi kalau kita berbicara dengan baik gitu, Betul. anak-anak pasti akan mengikutinya gitu ya. Gitu. Terus memberikan detail, menjelaskan secara detail kepada anak. Iya, Jadi selalu memberi waktu untuk anak memberi masukannya Iya, gitu loh. ke Bunda Menurut juga. dia, Iya, betul, menurut Bunda. dia. Jadi jangan langsung kita mengkat. Ini Iya. loh yang mama bilang Iya, yang selalu betul, Bun. benar. Betul. Itu Bun. tidak boleh gitu Iya. ya. Karena kita harus mendengar pendapat pendapat terlebih anak dahulu. gitu. Jadi pendapat anak itu harus kita dengar. Biarpun kita tidak bisa menerima itu, tetapi kita harus dengar. memberikan istilahnya memberikan secara detail kenapa kita tidak bisa menerima itu. Betul, Bunda. Kita harus memberi alasan yang tepat untuk anak. Iya, betul, Bunda. Nah, nih Bun, setelah menentukan strateginya juga, bagaimana sih cara Bunda menangani di mana situasi anak ini tidak mau terbuka dengan Bunda? Misalnya kayak Roni ragu gitu Bun untuk bisa terbuka dengan Bunda. Kita itu harus lebih dekat sama anak ya. Betul, Bunda. Kalau kita dekat sama anak,
anak akan bercerita semua kepada orang tuanya. Betul, betul. Jadi kita harus menjadi sahabat untuk anak kita. Betul, Gitu. betul. Ya, jadi kadang ada anak yang memang agak tertutup dengan orang tua. Memang dia nggak mau cerita gitu. Iya, tetapi kita orang tua yang mencoba mungkin pertanyaan-pertanyaan kita yang dapat kita coba kita pelajari gitu ya. Benar. Jadi tidak secara langsung pertanyaan ini kita tujukan ke pertanyaan itu. Tetapi kita puter sampai kita mendapatkan maksud dan tujuan kita orang tua gitu. Betul. Oh iya, gitu ya Bun. Misalnya nih Bun, kan setiap berkomunikasi pasti anak itu tidak bisa berkata dengan jujur nih Bun. Kayak yang tadi Bunda bilang bisa misalnya menentukan waktu, terus sama juga berkata apa yang Bunda lakukan kan. Misalnya anaknya tidak bisa berkata jujur, apa sih langkah-langkah yang Bunda gunakan agar anak ini bisa berkata jujur dengan Bunda? Kita orang tua pasti punya cara dan trik masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita bilang, kalau seperti kita bilang, ayo sholat kamu gitu. Kamu udah sholat belum gitu ya? Sudah, dia bilang. Kan kita tidak boleh bilang, masa sih kamu udah sholat yang benar gitu ya. Itu membuat anak makin tidak percaya ya. Jadi kita hanya bilang Allah maha segalanya. Allah maha melihat, kamu bohongin mama nggak apa-apa, tapi Allah ada selalu. Kan gitu ya. Kan tadi kayak misalnya waktu sholat tadi nih Bun, misalnya anak bilang kalau dia itu udah sholat, tapi kan kita nggak percaya nih Bun. Itu kan bisa juga jadi perbedaan pendapat tuh. Jadi bagaimana Bunda menangani perbedaan pendapat nih antara anak dengan Bunda? Ya itu, kalau saya sih terus terang selalu bilang selalu jujur. Betul, apapun itu. Jujur. Saya tidak pernah marah. Jadi kalau anak ngomong jujur ke saya nggak pernah marah. Biarpun itu sesuatu yang salah. Iya, Bun. Karena kita orang tua harus bisa menerima. Iya, kalau enggak, anak-anak selalu berbohong kepada orang tua gitu ya. Jadi kalau apapun yang anak cerita disalahkan oleh orang tua, itu akan menjadi susah ya. Susah. Karena anak tidak akan mau bercerita lagi. Betul, karena semua yang dicerita oleh anak itu dia merasa semua salah. Kok aku apapun yang aku mau cerita tetap aja salah di mata mama gitu. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh apapun yang anak cerita kita harus menerima itu. Dan kita harus memberi feedback kepada anak dengan cara kita. Dengan cara yang lebih positif gitu, supaya anak bisa menerima gitu ya. Ada anak kadang yang kalau kita ngajak cerita tuh hanya yang kamu tahu nggak gitu ya. Betul, jadi itu dia langsung dia otomatis langsung terbuka. Iya, mama tahu nggak? Gini-gini loh, ada di sekolah tuh ada begini-begini gitu. Ada anak memang yang nggak mau terbuka. Jadi itu tergantung, kalau saya sih pendekatan ya. Jadi kita harus punya pendekatan terlebih dahulu terhadap anak gitu. Jadi kalau kita dekat sama anak, orang yang paling pertama dia ceritain itu adalah mamanya gitu, orang tuanya gitu. Dia nggak akan cerita ke temennya, dia nggak akan cerita ke siapa, tapi dia lebih cerita ke mamanya. Mama tahu nggak? Temen aku tadi tuh gini-gini loh di sekolah gitu loh. Jadi kita juga sebagai orang tua senang dan kita bisa belajar lagi gitu ya. Misalnya nih Bun, ada contoh misalnya kan ada nih seorang anak ini berpacaran gitu Bunda. Sedangkan berpacaran ini kan rata-rata orang tua tidak setuju ya Bun. Nah itu gimana tuh Bun? Misalnya dia tidak bisa terbuka dengan orang tua. Bunda sudah mengingatkan dari awal kalau jadi tidak boleh pacaran gitu. Sedangkan dari pacaran itu kan bisa menimbulkan rasa terbuka kepada orang tua. Itu gimana tuh Bun? Itu ya mungkin itu punya pikiran memang yang berbeda-beda setiap orang tua. Tapi kalau menurut saya, makin yang sesuatu yang dilarang, makin anak-anak itu berontak dan ingin tahunya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kenapa kita tidak mendekatkan anak dan kita menceritakan kepada anak, kamu boleh punya teman, tapi itu bukan pacaran, hanya teman dekat mungkin buat kamu berbagi cerita. Tetapi itu semua ada batasannya gitu ya. Jadi itu kembali ke kita, bagaimana kita, kalau saya mungkin buat anak tidak pernah gimana, tidak boleh ya. Bukan melarang gitu ya. Tidak boleh melarang yang karena saya tahu bagaimana anak sekarang berontaknya. Dan mereka lebih mencari terakhir
karena kita melarang mereka, mereka penasaran, Iya, mereka benar. akan melakukan hal yang Iya, kita larang. Iya betul. Nah, Bun. itu. Kebanyakan memang untuk zaman sekarang seperti itu Iya. ya Bun. Kan tadi udah tuh Bunda jelaskan bagaimana. Lalu misalnya nih Bun, setelah Bunda jelaskan, misalnya dia menjelaskan nih seperti ini Bunda. Lalu setelah Bunda tanggapi, anak ini tidak merasa didengar. Yang Bunda cakapkan, yang Bunda bilang misalnya tidak sependapat dengan dirinya. Bagaimana cara Bunda meyakinkan bahwa anak itu sudah didengar gitu, Bun? Saya tetap harus meyakinkan dia gitu ya, Iya, bahwasannya apa yang kamu bilang tidak salah. Iya, Bunda. Kan begitu. Iya. Kita harus kembali lagi, anak ini juga harus istilahnya harus kita hargain. Apa pendapat dia. Betul, Bunda. Apapun yang disampaikan itu harus kita hargain dan harus kita apresiasi gitu Betul, ya. betul, Kita Bunda. harus mengapresiasi anak untuk bercerita aja kalau saya sudah sesuatu hal yang Bangga hebat gitu ya. sekali Betul. gitu ya. Karena Bangga bercerita sekali susah gitu buat gitu, mereka Bunda. bisa bercerita dengan Iya, saya betul, gitu. Bunda. Makanya dari situ saya bilang tidak boleh kita langsung mengejudge ya, memberi hal-hal yang oh kamu tidak boleh begitu. Itu tidak, mungkin itu bukan caranya, bukan cara yang terbaik gitu ya. Jadi kita harus mencari jalan. Kenapa kamu begini? Iya, Kenapa? benar. Kan kamu tahu di pelajaran PPKN kamu belajar Iya, bagaimana benar. menghargai orang lain gitu ya. Iya, Bagaimana cara kamu bisa menghormati orang biar kamu dihormati oleh orang gitu. Bunda. Iya. Nah, boleh dong Bun pesan untuk generasi muda nih, khususnya remaja, apalagi anak rantau nih Bun. Khusus bagi mereka, pesannya untuk orang tua dalam berkomunikasi. Saya hanya menghimbau mungkin harus lebih dekat ya, harus sering bertukar pikiran dengan orang tua. Apapun yang terjadi diceritakan ke orang tua. Biarpun mungkin orang tua tidak semua bisa menerima apa yang kalian ceritakan, tapi percayalah orang tua atau ibu itu adalah orang yang paling bisa kalian percaya. Betul. Biarpun kalian punya bestie, punya best friend, punya soulmate, but ibu kamu adalah orang yang bisa paling kamu percaya ya, betul. di dunia ini ya. Iya betul Bunda. Nah teman-teman, kesimpulannya dari yang sudah Bunda jelaskan tadi, bahwa komunikasi itu paling penting dalam sebuah keluarga ya Bun, untuk bisa membangun kepercayaan terhadap anak. Nah dari komunikasi tersebut juga nanti akan menimbulkan rasa aman, jujur setelah orang tuanya menjelaskan. Nah mungkin sekian sudah podcast kita hari ini Bunda. Terima kasih kepada Bunda yang sudah meluangkan waktunya nih Bu. Ya, jadi kalian sebagai anak muda harus selalu bercerita kepada orang tua. Keluh kesah kalian harus kalian ceritakan kepada orang tua. Dan kalian juga mungkin yang udah dewasa harus bisa menerima bagaimana orang tua. Bagaimana peran orang tua gitu ya. Mungkin kalian bisa memberi, biarpun orang tua tetap bisa diberi masukan-masukan dari anak gitu loh. Mama jangan begini, mama jangan begini gini ya. Maksudnya buat kalian lebih baik hubungannya kan gitu. Mungkin secara main-main, secara bercanda gitu ya, kalian bisa bercerita, mama jangan gitu, makanya kami nggak suka bercerita dengan mama. Orang tua kan bisa langsung, oh berarti aku tidak gini gitu ya. Jadi hal-hal kecil mungkin yang kita komunikasi mungkin hal-hal kecil yang kita pikir cara komunikasi cara komunikasi yang kita pikir biasa aja bisa berdampak besar untuk orang tua dan anak gitu ya. Kadang kalau kita ajak bicara begini malah nggak dapet poinnya, tetapi kalau kita sambil jalan, sambil bermain atau sambil di mobil, sambil kemana lah yang mungkin hati mereka lagi lebih senang, itu lebih masuk gitu. Iya betul Bun. Nah itu juga teman-teman intinya dari Bunda. Terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan siniar kita pada hari ini. Dan jangan lupa dengarkan siniar yang akan selanjutnya. Terima kasih kepada Bunda dan terima kasih juga kepada teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Sampai ketemu lagi.